Banyak orang menyangkut pautkan angka 666 dengan sesuatu yang menyeramkan. Salah satunya mengaitkan angka ini dengan setan, atau juga sebatas mengingatkan kita tentang film horor yang pernah ditonton. Ada yang mengatakan bahwa angka 666 terkait dengan Kaisar Nero yang jahat yang memerintah saat kitab Wahyu diturunkan. Apa sebenarnya makna di balik angka yang selama ini menjadi pertanyaan besar bagi manusia? Benarkah arti angka 666 sebagai angka setan? Saksikan fakta Alkitab berikut ini. Bilangan 666 dalam Alkitab. Angka 666 merupakan salah satu bagian Alkitab yang menarik banyak orang untuk mengetahuinya. Terkadang bilangan ini selalu disangkut pautkan dengan satanisme dan antikristus. Bilangan atau angka 666 hanya dapat ditemukan dalam kitab Wahyu 13 ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Secara khusus, Wahyu pasal 13 menulis tentang adanya dua binatang. Binatang pertama ayat 1-10 menunjuk pada antikristus yang akan muncul sebagai pemimpin dari gabungan bangsa-bangsa di akhir zaman untuk melawan Allah. Sementara binatang kedua ayat 11-18 menunjuk pada asisten dari antikristus. Binatang kedua inilah yang akan mengadakan tanda-tanda mukjizat untuk melancarkan penyembahan bagi binatang pertama, antikristus. Ia akan memberikan perintah membuat patung dari binatang pertama serta memberikan hidup bagi patung tersebut dan menuntut penyembahan dari semua penduduk dunia pada waktu itu. Tafsiran Alkitab Wycliffe kurang lebih juga menyebutkan hal yang sama mengenai binatang dalam pasal ini. Bahwasannya binatang yang muncul dalam bumi adalah antikristus, Wahyu 13 ayat 11, dan binatang yang muncul dari laut adalah nabi palsu, Wahyu 13 ayat 1. Mengenai nabi palsu kami sudah membahasnya, dan kamu bisa menyaksikannya dengan mengklik link yang ada di kanan atas ya. Makna angka 666. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual, selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Wahyu 13 ayat 16-18. Ayat ini dipakai untuk menjadi dasar bahwa angka 666 adalah antikristus. Oleh karena itu, pentingnya untuk memperhatikan bahwa kitab Wahyu bisa diterjemahkan secara simbol. Binatang dalam ayat ini memberi tanda di lengan dan di dahi, dan ini hanyalah simbol. Rasul Yohanes penulis Wahyu dan orang Yahudi mengerti arti tangan dan dahi adalah sebuah kultur dari referensi Ulangan 6 ayat 6-8, di mana Tuhan memberikan perintah bagi orang Israel yang harus diperhatikan dan mengikatnya sebagai tanda di tangan dan menjadi lambang di dahi. Tradisi Yahudi tidak mengerti hal ini sebagai penafsiran literal. Meskipun ada Yahudi ortodoks yang menggunakan aksesoris tefillin berbentuk kotak atau silinder yang isinya kutipan ayat dari kitab suci yang diikat di lengan dan dahi seseorang sebagai simbol mereka mempunyai Taurat di tangan dan di dahi. Namun sebenarnya orang Yahudi mengerti ini bukan benda atau cap di tangan atau kepala, melainkan sebuah simbol bahwa hukum itu ada di kepala untuk diingat dan mempengaruhi pikiran, dan hukum itu ada di tangan untuk dilakukan. Bilangan 666 dalam Wahyu 13 ayat 18 bukanlah literal benda atau cap, melainkan ide atau sebuah pengajaran yang sengaja disebarkan oleh binatang tersebut untuk mempengaruhi orang agar tidak percaya Yesus atau menolak Yesus, dan hal ini adalah pengajaran sesat yang mempengaruhi cara berpikir, tanda di dahi, dan bertindak, tanda di tangan. Hikmat memahami tanda 666.
Sekali lagi, Wahyu 13 ayat 18 dapat disimak bahwa yang penting di sini adalah hikmat. Hikmat yang dimaksud adalah kepekaan rohani untuk melihat tanda 666. Dalam aksara atau manuskrip lebih awal, angka ini ditulis dengan simbol alfabet Yunani, Chi, Chi, Sigma, dan jika digabung cenderung dapat dilihat angka 666. Tapi di satu sisi dari huruf ini juga terdapat simbol Kristus. Dalam kitab Wahyu, Antikris disebut binatang dan bilangannya ialah 666. Jika kamu mau tim jawaban membahas khusus mengenai Antikristus, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Banyak penafsir percaya bahwa angka 6 merupakan angka manusia dalam Alkitab, dan angka 3 merupakan angka bagi Allah. Dalam Perjanjian Lama, angka 3 adalah simbol kekudusan dan lazim dihubungkan dengan Trinitas. Oleh karena itu, 3 angka 6 yang berjajar itu melambangkan seorang manusia yang telah menjadikan dirinya sendiri Allah, sebagaimana para kaisar Roma yang jahat ketika berkuasa di saat kitab Wahyu diturunkan. Jadi, sebenarnya angka 666 yang ingin ditunjukkan kepada kita adalah sebuah pengajaran yang menyerupai atau menyamar seperti pengajaran Kristus yang terlihat seperti Kristus padahal bukan dari Kristus. Angka 6 adalah angka manusia, sedangkan angka 7 adalah angka Allah yang merupakan bilangan sempurna. Kejadian 2 ayat 1-4, Keluaran 20 ayat 8-11, Yohanes 4 ayat 22. Bilangan 666 tidak mencapai kesempurnaan sebagaimana bilangan 777. Bilangan 666 bukanlah chip, benda atau tanda, melainkan sesuatu yang mempengaruhi dan menyesatkan pikiran manusia dan mempengaruhi sikap manusia sehingga mereka mengira menyembah Tuhan, namun sebenarnya tidak. Sebagian dari mereka melawan Kristus secara terang-terangan dan sebagian dari mereka mengira menjadi anak Tuhan, namun sebenarnya bukan. Nah, Jesiers, itulah angka 666 dalam kitab Wahyu. Tafsiran Alkitab oleh Dave Hagelberg mengatakan bahwa Wahyu pasal 13 yang berkisah tentang iblis, antikristus, dan nabi palsu memang cukup berat untuk dibaca. Namun dalam Wahyu pasal 14, perhatian kita tidak lagi dipusatkan pada tokoh kejahatan, tetapi pada Kristus dan mereka yang memuji Tuhan. Kita sebagai orang percaya yang membaca pasal 14 dihibur dan dikuatkan karena Raja kita, Tuhan Yesus menang, dan Dia selalu beserta dengan umatnya yang setia dalam segala kesusahan. Demikian fakta Alkitab kali ini. Kalau Anda suka dengan video ini, silahkan di like, share, dan komen fakta Alkitab apa lagi yang ingin kalian ketahui.